Seminar nasional ini bertajuk Pengawasan RUU, KUHP, dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia. Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan agar peran mahasiswa prodi hukum agar bisa melakukan pengawasan, partisipasi untuk mengkritisi dan memberikan masukan terhadap RUU KUHP yang saat ini lagi digodok oleh anggota DPR RI. Profesor Sajiono, Guru Besar UNER, mengatakan perubahan RUU KUHP perlu ada pengawasan agar penegakan hukum di Indonesia benar-benar adil dan menjaga diferensiasi fungsional dan hak asasi. Nanti perlu adanya suatu pengawasan yang ketat di dalam mengimplementasikan rancangan hukum tata ketika nanti disahkan menjadi undang-undang terkait dengan kelemahan-kelemahan itu. Saya ada kekhawatiran bahwa nanti akan cenderung adanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang, di mana di dalam norma dari rancangan hukum acara pidana yang akan dibahas ini atau dibahas oleh DPR RI ini ada suatu substansi terkait dengan penentuan saksi mahkota. Saksi mahkota itu kalau dalam bahasa syar'i kita sebut justice collaborator. Nah, saksi mahkota ini ditawarkan oleh penegak hukum. Siapa yang mau menjadi saksi mahkota? Pertimbangan menjadi saksi mahkota itu adalah ancaman hukuman yang paling ringan. Kemudian yang mengakui perbuatannya. Yang menjadi kawalan kita bahwa tawaran terkait dengan saksi mahkota ini adalah tidak diancam dengan pidana hidup atau hukuman mati. Jadi nanti tidak ada ancaman hukuman itu kalau itu sebagai saksi mahkota. Ini sangat rawan sekali. Sementara Prawitra Talib, Koordinator Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian SPS UNER menyebut bahwa RUU KUHP versi final telah melalui perbaikan substansial yang menjaga keseimbangan fungsi antar institusi. Prinsip diferensiasi fungsional menjadi dasar penting dalam sistem hukum pidana setelah melalui banyak kajian dan masukan dari kalangan akademik serta praktisi. Urgensi seminar nasional kali ini sebetulnya kita ini kan untuk mensupport adanya good system dalam penegakan hukum ya. Karena kalau kita berbicara concern penegakan hukum ini apakah untuk menciptakan good person atau good system. Kalau good person ini hari ini dia orang baik gitu ya, besok belum tentu dia menjamin orang baik. Tapi kalau sistemnya kita buat baik, maka sebaik apapun sistem ini, selama sistem ini masih bertahan maka kebaikannya akan tetap jalan. Nah, good system bisa menciptakan orang-orang baik ya, tapi kalau good person belum tentu akan bisa mengubah sistem yang sudah. Radian Solman, Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan SPS UNER, juga mengatakan RUU KUHP belum mengatur secara tegas sanksi terhadap aparat yang menyimpang dan pentingnya memperluas jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat kecil yang kerap kesulitan mengakses keadilan. Itu kalau kita lihat konsideran menimbang rancangan undang-undang ini itu berangkatnya dari undang-undang dasar, yaitu apa? Berangkat dari upaya melaksanakan prinsip negara hukum. Karena itu dilanjutkan dikonsiderasikan untuk perlindungan hak asasi manusia. Jadi artinya apa? KUHP itu warnanya, isinya itu harus melindungi hak asasi. Siapa hak asasi? Yang tersangka, yang ditahan, terdakwa, dan sebagainya. Karena potensi untuk terjadi pelanggaran hak asasi itu akan sangat besar. Mujianto Primadi, JTV.